Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat 196 dan seterusnya, dan ayat-ayat ini beberapa ayat di depan berkaitan tentang masalah haji, ya, tentang masalah haji. Tentunya bagi rekan-rekan atau ibu-ibu yang sudah pernah berhaji, insyaallah bisa mengikuti dengan baik, ya. Adapun yang mungkin belum berhaji, mungkin belum bisa membayangkan dengan baik. Tapi saya akan sampaikan kandungan dari ayat-ayat tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 96, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kalau kalian terkepung, maksudnya terhalangi oleh musuh sehingga tidak bisa melanjutkan haji atau umrah, famastaisara minal hadi. Maka sembelihlah kurban atau sembelihlah hewan yang mudah untuk didapat. Wala tahliqu ru'usakum hatta yabluggal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kalian hingga yabluggal hadyu mahillah, sampai kurban atau hewan tersebut tiba pada tempatnya. Faman kana minkum maridhan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, ya, fa fidyatun, kemudian dia mencukur rambutnya, fa fidyatun min siyamin aw nusuk, maka hendaknya dia membayar fidyah, yaitu dengan berpuasa atau dengan bersedekah atau dengan berkorban. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umratil haji famastaysara minal haji. Jika kalian merasa telah aman, maka bagi siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, dalam bulan haji itu ingin melaksanakan haji tamattu, umrah dulu baru haji, famastaysara minal hadi, maka wajiblah ia menyembelih hewan yang mudah didapat, yaitu hewan hadiyu. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak bisa mendapati hewan untuk disembelih, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, maka dia menggantinya dengan puasa 3 hari di musim haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika pulang ke negerinya. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian itu kewajiban berfidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Ayat ini, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang haji dan umrah. Haji dan umrah. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada tahun sekitar 6 Hijriah, di mana belum diwajibkan haji, karena kewajiban haji turun pada tahun-tahun berikutnya, tahun 9 atau tahun ke-10, ya. Tahun ke-9 Hijriah baru turun ayat tentang kewajiban haji, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Adapun ayat ini bukan tentang kewajiban haji, ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Tapi ayat ini terkait dengan kalau orang sudah mulai start haji atau start umrah, dia tidak boleh berhenti, tidak boleh dia putus tengah jalan. Tidak boleh putus tengah jalan. Beda dengan kalau kita puasa sunnah. Kita puasa sunnah, kita boleh putus tengah jalan. Seorang berpuasa, kemudian tiba-tiba dia ingin batalkan, boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah datang ke keluarganya, sebagian istrinya, di pagi hari atau agak siangan. Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang makanan. Kata istrinya ada. Maka Rasulullah SAW pun makan. Rasulullah SAW berkata, "Faqad asbahtu sha'iman."
saya tadi pagi sudah puasa tapi Rasulullah SAW batalkan, ya. Rasulullah batalkan. Boleh. Jadi puasa sunnah kalau kita sudah mulai kita boleh batalkan di tengah jalan. Demikian juga sholat sunnah, ya. Kalau seorang sholat sunnah tengah jalan dia ingin batal, boleh, dia tidak berdosa. Tidak ada dosa dan tidak ada denda yang harus dia kerjakan. Lain halnya dengan haji dan umrah. Kalau orang sudah mulai haji dan umrah, dia sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, dia tidak boleh putus tengah jalan. Tiba-tiba tengah jalan saya ingin pulang, enggak boleh. Atau dia sudah melaksanakan umrah, sudah di miqat dia berkata labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilan untuk umrah, tidak boleh dia putuskan tengah jalan. Karena Allah merintahkan untuk menyempurnakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan haji dan umrah. Kalau sudah mulai tidak boleh berhenti. Mirip dengan ini seperti tentang perang. Ketika Rasulullah SAW perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW keluar untuk berangkat ke Uhud, maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya kami ikut aja perintahmu. Kalau memang baik kita tidak usah keluar ke Gunung Uhud, tapi kita bertahan di kota Madinah, kami nurut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka yang bagi Nabi, idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yunajis. Atau hatta yahkumallahu bainahu baina aduwihi. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah terlanjur pakai baju perangnya kemudian berhenti. Dia harus lanjut berjalan sampai Allah memutuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya, ya. Ini contoh ibadah yang kalau sudah dimulai tidak boleh berhenti adalah haji dan umrah. Nah, kalau seorang kemudian di tengah ibadah haji atau ibadah umrah putus tengah jalan, dia batalkan tengah jalan, maka ada denda. Dendanya yaitu dia harus pertama dia berdosa kalau tidak ada alasan tiba-tiba dia putus tengah jalan. Yang kedua dia harus potong hadiyu, Potong hadiyu yaitu seperti menyembelih kambing atau seperti 7 onta, ya 7 satu ekor onta untuk 7 orang atau 1/7 subu al-baqarah, 1/7 sapi, ya. Ini dia harus memotong jika dia tidak melanjutkan umrahnya atau hajinya. Tapi kita lanjutkan timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini lillah. Lanjutkan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang umrah dan haji bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka datang ke Mina, mereka berbagai macam niat, di antaranya adalah untuk berbangga-banggaan dengan nenek moyang mereka, untuk mungkin berdagang, untuk apa, ya. Dengan niat-niat yang lain. Demikian juga di zaman sekarang di antara ibadah yang rawan seorang kemudian tidak ikhlas adalah ibadah haji dan umrah. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah ketika berhaji beliau berkata, labbaik Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, ini hajiku tidak karena riya dan juga bukan karena sum'ah. Artinya aku melakukannya karena Engkau, ya Allah, bukan karena ingin dilihat oleh orang sehingga dipuji, bukan juga karena sum'ah berdengarkan kepada orang lain untuk dipuji, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengucapkan seluruh ibadah dengan pernyataan la riya fiha wala sum'ah, tidak ada riya, tidak sum'ah, tapi Rasulullah SAW sebutkan ketika haji. Karena benar bahwasanya ibadah haji dan ibadah umrah rawan seorang tidak ikhlas. Sampai zaman sekarang ini orang kalau sudah haji dan umrah mereka bangga-banggaan, mereka posting macam-macam ibadah yang mereka lakukan, dipublish. Ya kita berharap semoga mereka ikhlas dengan niat hanya sekedar untuk memotivasi saudara-saudara mereka. Tetapi ini bahwasanya ibadah haji dan umrah itu harus karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau tidak karena Allah maka percuma haji tersebut, percuma umrah tersebut, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja hadzal baita lillah." Siapa yang berhaji datang kepada Ka'bah karena Allah. Walam yarfuth walam yafsuq. Raja' min dzunubi ka yaumil waladatuhu ummuh. Maka kemudian ketika dia berhaji dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan.
maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya ya. Intinya sangat penting, meskipun haji dan umrah ibadah yang agung, harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah percuma. Kemudian kata Allah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian terhalangi, kalian muhsar, itu mengalami ihsar. Ihsar itu pengepungan. Dan ini dialami oleh Nabi dan para sahabat dalam peristiwa Al-Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW berumrah bersama para sahabat sekitar 1.400 orang atau 1.500 orang untuk masuk ke Mekah. Ternyata di Hudaybiyah mereka dihadang oleh kaum musyrikin. Sehingga terjadilah suatu perdamaian, perjanjian perdamaian disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Dalam isi poin-poin perjanjian damai tersebut, kaum muslimin harus pulang ke kota Madinah dan untuk umrah pada tahun berikutnya, pada tahun ke-7 Hijriyah. Dan Nabi SAW akhirnya menyetujui perjanjian damai tersebut dan akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan umrah. Padahal mereka sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dari Ka'bah sekitar 20 kilo. Sementara dari Madinah menuju Mekah sekitar 450 kilo. Artinya mereka sudah menempuh sekitar 430 kilo. Tinggal sedikit lagi sampai di Mekah, sampai di Ka'bah, mereka dihadang. Seandainya mereka dihadang tengah jalan mungkin masih lebih ringan. Ini sudah penghujung, sudah tinggal masuk. Tinggal masuk tanah haram, sebentar lagi sudah masuk Ka'bah. Tapi mereka dihadang. Sehingga itu terjadilah peristiwa namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Ya, tentu kisahnya panjang sebagaimana dijelaskan oleh para ahli siyar, para ahli sirah dan ahli al-maghazi. Tapi intinya akhirnya Nabi SAW dan para sahabat tidak jadi umrah. Ketika mereka tidak jadi umrah, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka mencukur rambut mereka dan menyembelih hewan-hewan mereka. Hewan mereka sembelih. Karena Allah mengatakan, fa in uhsirtum, kalau kalian terhalangi, famastaysara minal hadi, maka kalian hendaknya menyembelih hewan yang mudah bagi kalian. Di sini para ulama mengkiaskan ihsar, kalau kalian terhalangi tidak bisa melanjutkan haji dan umrah karena terhalangi. Yang terjadi pada Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terhalangi oleh musuh. Dan para ulama mengatakan ini berlaku pada apa saja. Terhalangi karena sakit, terhalangi karena mobil mogok misalnya zaman sekarang, terhalangi karena bencana alam misalnya, terhalangi oleh penguasa karena mungkin lagi tersebar sesuatu, lagi terjadi perampokan, terjadi pembunuhan, maka dihalangi tidak bisa masuk kota Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah, maka aturannya sama. Aturannya famastaysara minal haji, yaitu hendaknya ketika menggagalkan umrah atau haji, maka hendaknya menyembelih hewan hadiyu yang dimudahkan. Hewan hadiyu sudah kita jelaskan sama dengan hewan kurban, itu seekor kambing atau sepertujuh badanah, yaitu sepertujuh onta, yaitu satu ekor onta bisa untuk 7 orang, atau sepertujuh sapi, satu sapi bisa untuk 7 orang. Ini hewan hadiyu ya. Yang dipermudah. Kalau dia tidak mampu, ya sudah. Tidak mampu, ternyata ketika di haji umrah tidak bawa duit, tidak punya uang, ya tidak perlu utang, tidak mampu untuk menyembelih, sudah berarti dia batal aja umrah, selesai begitu, tinggal cukur rambut pulang. Ya. Kemudian wala tahliqu ru'usakum hatta yabluggal hadyu mahillah. Kata Allah selanjutnya, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai yabluggal hadyu mahillah, sampai hadyu yaitu hewan yang kalian akan sembelih, hewan hadyu, ya, sampai pada tempatnya, ya. Jadi kita namanya hewan sembelih itu ada namanya hewan kurban. Al-udhiyah itu hewan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hewan kurban kita katakan. Kalau hewan al-hadyu adalah hewan yang disembelih untuk umrah atau haji. Untuk umrah dah. Jadi dia dua hewan yang berbeda. Namanya hewan akikah. Hewan banyak yang kita mau sembelih. Hewan akikah untuk anak yang baru lahir. Ada namanya hewan udhiyah atau al-adhahi, jamaknya adalah hewan disembelih untuk hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Ada hewan hadyu. Hewan hadyu adalah hewan yang disembelih untuk umrah, untuk haji. Dan kalau untuk haji, hewan hadyu ini tidak boleh disembelih kecuali tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yabluggal hadyu mahillah." Tidak boleh seorang mencukur rambutnya sampai hewan sampai pada tempatnya, itu sampai di Mina, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka seorang tidak boleh mencukur rambutnya sebelum tanggal 10
Dzulhijjah. Ya, itu maksudnya dia tidak boleh bertahalul bagi orang yang berhaji kecuali tanggal 10 Dzulhijjah, itu ketika hewan dipotong di Mina. Ini pembahasan fikih yang sangat panjang, tapi intinya saya hanya menyampaikan secara singkat saja ya. Menyampaikan secara singkat ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya dengan haji qiran, kemudian Rasulullah SAW bawa onta ya, menuju ke kota Mekah. Ketika sampai di Mekah sekitar tanggal 4, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang berhaji untuk haji tamattu, yaitu umrah dulu baru haji. Dan kita tahu haji tamattu itu umrah dulu baru haji, dan tamattu itu harus cukur rambut. Jadi cukur rambut, bertahalul, kemudian pakai baju biasa, boleh bergaul dengan istri. Tanggal 8 baru pakai ihram lagi. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk haji tamattu, yaitu umrah baru kemudian haji. Sementara Rasulullah SAW tidak bisa umrah. Rasulullah tidak bisa umrah. Rasul bertanya, kenapa anda tidak melakukannya? Rasulullah mengatakan, laula anni suktul hadiyah. Saya ini bawa onta dari Madinah menuju Mekah. Dan Allah berfirman, wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Tidak boleh cukur rambut sampai onta pada tempatnya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah SAW tidak bisa cukur rambut karena dia bawa onta dari Madinah menuju Mekah. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW tidak bisa merubah hajinya menjadi haji tamattu. Rasulullah SAW tetap berjalan di atas haji namanya haji qiran. Ini fikih haji, sudah kita pernah bahas dalam masalah fikih haji. Kan haji ada 3, haji ifrad, haji qiran sama haji tamattu. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin kepada para jamaah yang belum pernah haji, mungkin sulit ada gambaran. Kita ingin menyampaikan secara singkat saja. Kemudian firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa yang sakit di antara kalian ya, sehingga dia harus mencukur rambutnya ya. Misalnya dia harus botak ya. Aw bihi adan min ra'sihi ya, atau dia punya penyakit di kepalanya, banyak kutunya sehingga dia harus botak. Kalau dia tidak cukur rambutnya maka kutunya banyak, dia akan gatal terus, terganggu ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka hendaknya dia boleh cukur rambutnya dan dia bayar fidyah. Fidyah tersebut bisa puasa, bisa sedekah, maksudnya beri makan kepada 6 fakir miskin masing-masing setengah sa', atau nusuk atau menyembelih hewan ya. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang namanya Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia sedang ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba yatanathar al-qamal, yaitu kutu banyak keluar dari kepalanya, dia kepala rambutnya tebal, kemudian banyak kutu sehingga dia terganggu. Rasulullah mengatakan, hal yu'dzika hawamu ra'sika, apakah kau terganggu dengan kutu-kutumu? Kata dia, ya Rasulullah, ya na'am. Kata Rasulullah SAW, cukur, kalau gitu cukur kepalamu, rambutnya digundulin agar kutu tidak mengganggu ya, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tapi dia harus bayar fidyah. Ini dikiaskan oleh para ulama ya, semua pelanggaran yang dilakukan oleh seorang karena ada kebutuhan ya, maka dia boleh melakukan pelanggaran tersebut dan dia tidak berdosa, tapi dia harus bayar fidyah. Contoh, kita tahu namanya orang sedang ihram, baik ihram haji atau umrah, tidak boleh mencukur rambut. Ini Ka'ab bin Ujrah harus cukur rambut. Kenapa? Banyak kutu di kepalanya. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia mencukur rambut tersebut karena ada uzur. Hanya saja ketika dia sudah mencukur rambut, dia harus bayar fidyah. Sama seperti sebagian seorang lelaki misalnya, dia punya penyakit, dia harus pakai celana dalam. Jadi saya pernah ditanya ya, entah penyakit hernia atau apa saya lupa. Dia haji harus pakai celana dalam, kalau tidak dia akan kesakitan. Kita tahu bahwasanya seorang sedang haji atau sedang ihram haji atau ihram umrah tidak boleh pakai celana dalam. Ya, contoh. Kita jawab boleh, dia pakai dan karena ada kebutuhan dan dia tidak berdosa, tetapi dia harus bayar fidyah. Ya. Sama seperti misalnya sebagian polisi, ya, petugas askar di Arab Saudi, sebagian mereka berhaji. Mereka sambil bertugas, mereka sambil berhaji. Tetapi ketika mereka berhaji, mereka harus pakai baju askar. Mereka pakai baju askar, tidak boleh pakai baju biasa. Mereka di Arafah misalnya, mereka niat untuk berhaji, mereka pakai baju askar, mereka melanggar, tapi pelanggaran itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau mereka tidak pakai baju
Askar orang tidak akan taat, tapi ketika dia pakai baju coklat atau baju seragamnya, baju askar, dan dia melanggar. Karena tidak boleh orang ihram pakai baju begitu, tapi ini diperbolehkan karena ada kebutuhan, tetapi dia bayar fidyah. Lain halnya kalau orang melanggar tanpa ada kebutuhan, maka dia dosa dan bayar fidyah. Melanggar tidak ada kebutuhan, tahu-tahu ingin cukur rambut, tahu-tahu ingin pakai baju, ini tidak ada kebutuhan. Orang sedang laki-laki sedang ihram tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ada kebutuhan, boleh tapi bayar fidyah. Ini dalilnya adalah ini. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang sakit, ya, sehingga membutuhkan melakukan pelanggaran atau kepalanya lagi ada gangguan, ya, maka dia melanggar, maka dibolehkan tapi harus bayar fidyah. Kita tahu mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram banyak, ya. Ketika seorang sudah pakai ihram di antaranya tadi tidak boleh cukur rambut, tidak boleh pakai topi kalau bagi laki-laki, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos dalam, ya. Tidak boleh motong kuku, ya, misalnya, ya. Tidak boleh bermesraan dengan istri, tidak boleh mengucapkan kata yang menimbulkan syahwat. Ya, banyak hal-hal, ya, tidak boleh berburu. Hal-hal yang dilarang, tentu ada aturannya. Di antaranya larangan tersebut. Kalau dilanggar dia bayar fidyah. Nah, fidyahnya apa? Pelanggaran kalau dilakukan ada beberapa model, ya. Ini kita bahas dalam fikih haji, ya. Ada pelanggaran yang tidak perlu bayar apa-apa, hanya istighfar, ya. Ada pelanggaran yang bikin haji itu batal, ya. Tidak bisa ditambal dengan fidyah. Tetap batal, seperti berhubungan ketika ihram sebelum tahallul awal berhubungan, maka batal haji. Nah, ada pelanggaran yang dilakukan bisa ditambal dengan fidyah. Seperti tadi mencukur rambut, pakai baju, pakai minyak wangi, ya. Ini semua tidak boleh ketika sedang ihram. Nah, fidyah yang dibayar ini ada pilihan. Fidyah tersebut dibayar pilihan. Yang pertama, siyamin, 3 puasa 3 hari, atau sadaqatin, atau sedekah, yaitu memberi makan kepada 6 fakir miskin masing-masing setengah sa'. 1 sa' itu sekitar, 1 sa' itu maksudnya ukuran zakat fitrah. 1 sa' kira-kira 2,5. Taruhlah 3 kilo. 1 sa'. Berarti setengah sa' adalah 1,5 kilo. Kalau untuk 6 orang 9 kilo. 9 kilo diberikan kepada 6 orang, ya. Atau nusuk, atau menyembelih kambing. Ternyata ketika melakukan pelanggaran, tidak semua pelanggaran harus bayar dam, harus kambing terus. Ini banyak kesalahan dilakukan oleh jemaah haji. Sebagian mutawif, pembimbing, ya karena kejahilan atau karena kesengajaan, merepotkan para jemaah haji. Setiap pelanggaran kata mereka harus bayar kambing. Padahal tidak semua pelanggaran potong kambing. Tidak semua pelanggaran potong kambing. Ini perinciannya ada dalam masalah fikih haji. Sampai saya pernah ketemu seorang ibu-ibu miskin dari kampung, ya. Dia bilang, "Dek, saya harus beli 3 kambing." Saya bilang, "Kenapa 3 kambing? Orang haji cuma 1 kambing." Dia mengeluh, kenapa? Karena jatah belanja dia, kalau tidak salah dari dana yang disisihkan untuk belanja 1.500 real kalau tidak salah. Sementara dia harus beli kambing, 1 ekor kambing entah berapa, 400, ya, sehingga habis. Dia bilang, saya repot sudah beli 3 kambing. Saya bilang, kambing buat apa 3 kambing? Dia bilang, pertama kambing untuk kambing hadyu, yang kedua kambing kurban, yang ketiga kambing pelanggaran. Saya bilang, tidak ada, Bu, yang wajib cuma kambing hadyu. Kambing buat haji doang. Adapun kambing korban tidak wajib. Ibu tidak korban tidak apa-apa, tidak harus korban. Kemudian kambing pelanggaran tidak harus, kalau kecuali ibu sudah melanggar, dan kalau sudah melanggar tidak harus bayar kambing. Tergantung pelanggarannya apa. Dan kebanyakan pelanggaran cuma dikasih pilihan, min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, kata Allah, yaitu puasa 3 hari atau 6 orang fakir miskin dikasih masing-masing setengah sa', masing-masing 1,5 kilo, sekitar 9 kilogram beras misalnya atau gandum. Yang ketiga boleh nyembelih. Jadi pilihan, bukan harus nyembelih. Dan dia belum melanggar. Kata pembimbing katanya pasti melanggar. Lebih baik bayar kambing sekarang sebelum melanggar. Ini semua penipuan dan ini kejahilan, dan saya rasa ini trik-trik para penjual kambing yang zalim kepada jemaah haji. Ya. Jemaah haji tidak semua pelanggaran kemudian harus bayar fidyah. Mungkin tidak tahu. Kalaupun bayar fidyah tidak harus potong kambing, ya. Dan sebagaimana Allah jelaskan, kalau melanggar pun ada fidyahnya, pilihan puasa 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang ketiga, atau semuanya pilihan, atau menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji." Jika kalian aman,
tidak ada yang menghadangi kalian untuk melanjutkan ibadah umrah atau haji, dan ini maksudnya bicara tentang haji. Fa idza amintum, kalau kalian merasa aman dan kalian bisa melakukan haji tamattu, umrah dulu baru haji, famastaysara minal hadi, maka wajib untuk menyembelih hewan hadyu. Jadi di sini saya singgung sedikit aja bahwasanya haji ada 3 model ya. Haji 3 model. Yang pertama namanya haji ifrad. Itu maksudnya hanya berhaji saja. Hanya berhaji saja. Tanpa umrah. Yang kedua namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu umrah dulu baru haji. Umrah dulu baru haji. Umrah dulu, ini yang dilakukan, ini kebanyakan jamaah haji rata-rata begini. Umrah dulu baru haji. Dan ini haji yang terbaik. Yang ketiga haji qiran. Haji qiran yaitu haji dan umrah sekaligus. Haji dan umrah sekaligus dalam satu nusuk. Dalam satu nusuk, satu kegiatan. Nah, haji qiran sama dengan haji ifrad. Secara pelaksanaannya sama dengan haji ifrad. Pelaksanaan haji qiran sama dengan pelaksanaan haji ifrad. Bedanya haji qiran harus menyembelih hadyu, hewan hadyu. Kalau ini haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih. Nah, haji tamattu juga sama, ada kewajiban menyembelih. Menyembelih hewan hadyu. Nah, makanya Allah mengatakan, fa idza amintum, kalau kalian merasa aman, sudah tidak ada yang menghalangi kalian untuk haji, faman tamatta'a bil umrat ilal haji famastaysara minhu. Barang siapa yang umrah dulu, bersenang-senang dengan umrah kemudian haji, maka hendaknya dia memotong hewan. Kenapa dikatakan dia bersenang-senang? Karena dia umrah dulu, seperti para sahabat, mereka datang tanggal 4 Zulhijjah sampai di Mekah Zulhijjah, kemudian mereka umrah. Setelah itu mereka pakai baju biasa, mereka berhubungan dengan istri mereka. Pada tanggal 8 mereka ihram lagi. Jadi antara umrah dan haji ada jeda untuk bersenang-senang. Maka setelah itu lanjut dengan haji, maka wajib untuk bayar hewan haji. Beda dengan ifrad. Ifrad sejak awal labbaik Allahumma hajjan, sama dengan haji qiran, labbaik Allahumma hajjatan wa umrah. Kalau sudah pakai ihram, dia akan dibuka ihram tersebut terus sampai tanggal 10. Kalau dia ihram dari tanggal 1 Zulhijjah, terus tergantung kapan dia mulai berihram. Kalau sudah mulai berihram tidak dibuka kecuali tanggal 10 ketika hari Id. Tetapi kalau tamattu enggak, tamattu kapan kita umrah, mau di awal Dzulqa'dah terserah. Pokoknya umrah, bisa umrah bebas. Ini tanggal 8 baru pakai baju ihram lagi. Ya, di antara kedua jeda tersebut, di antara umrah dan haji ini jeda, dan ini bersenang-senang, makanya wajib untuk menyembelih seekor kambing atau sepertujuh onta atau sepertujuh sapi, itu hewan hadyu. Kemudian kata Allah, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sabatin idza raja'tum." Barang siapa yang tidak bisa menyembelih, enggak punya uang ya, atau tidak ada punya uang tapi tidak dapat hewan, maka solusinya dia puasa 10 hari. 10 hari tersebut salah satu ayyamin fil haji, 3 hari di musim haji. Wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika pulang ke Indonesia, waktu pulang ke tanah air masing-masing ya. Ya, jadi 3 hari puasa di musim haji, 7 harinya di kampung. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 sempurna 10 hari puasa sebagai pengganti dari kalau orang tidak bisa bayar
hadiyu ya. Sebagian teman-teman begitu, mereka hajinya haji tamattu. Seperti bagian mahasiswa begitu ya. Saya dapat sebagian teman-teman mereka haji tamattu, tapi untuk beli kambing enggak punya duit. Mereka haji gratis. Dikasih pemerintah dikasih kemudahan oleh pemerintah, mereka berhaji gratis. Untuk beli kambing mereka enggak punya duit. Mereka punya duit tapi untuk makan. Untuk beli kambing enggak punya. Mereka lebih memilih untuk berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika balik ke kampus misalnya ya. Kalau mampu maka harus bayar hadiyu. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram. Ini berlaku bagi orang yang keluarganya bukan di tanah haram. Masjidil Haram sini yang lebih kuat pendapat adalah maksudnya di tanah haram. Jadi kalau orang tinggal di tanah haram, dia melakukan haji, misalnya haji tamattu ya, maka tidak perlu dia menyembelih kambing. Kenapa? Karena ini aturannya. Dia keluarganya di Mekah. Lain halnya, sebagian ulama berpendapat, lain halnya seorang, misalnya mahasiswa Indonesia tinggal di Mekah, belajar di Universitas Ummul Qura. Universitas Ummul Qura, sementara keluarganya di tanah air. Berdasarkan zahir ayat ini, kalau dia haji tamattu, maka dia harus bayar kambing karena keluarganya di tanah air. Lain halnya kalau dia umrah, dia bawa keluarganya, anaknya tinggal di Mekah, dia menjadi penghuni mukim di kota Mekah, maka tidak wajib untuk potong kambing. Demikian juga misalnya para pekerja. Sebagian pekerja yang tinggal di Mekah, kemudian keluarganya dia tinggal, dia bolak-balik Mekah Indonesia, dia tinggal di Mekah, maka keluarganya di tanah air. Zahir ayat ini bahwasanya dia tidak perlu dia harus tetap bayar kambing karena keluarganya di tanah air. Itu adalah masalah khilaf. Ada yang mengatakan seorang kalau sudah mukim meskipun keluarganya di tanah air tetap saja tidak usah bayar fidyah. Tapi ini masalah khilafiyah. Taib wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah annallaha syadidul iqab. Bahwasanya Allah itu siksaannya sangat keras. Ini hukum yang Allah sebutkan harus dijalankan. Anda dalam berhaji ikut aturan, Anda tatkala umrah ikut aturan. Jangan haji seenaknya sendiri, jangan umrah seenaknya sendiri. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan aturan haji. Wa'lamu, ketahuilah annallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah siksaannya pedih. Waspada. Jangan sampai kita haji ngawur. Jangan sampai kita melanggar perintah-perintah Allah. Barang siapa yang tahu Allah syadidul iqab, maka dia akan waspada. Dia akan waspada dalam kegiatannya, terutama dalam kegiatan ibadah. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 197, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Sudah. Al-hajju asyhurum ma'lumat, musim haji ada beberapa bulan yang dimaklumi. Faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya di bulan haji untuk berhaji, maka tidak boleh rafath, tidak boleh melakukan kefasikan dan tidak boleh berbantah-bantahan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, berbekalah ketika haji, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ibu bin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan haji, kita ada namanya bulan haji, ada bulan haram ya. Bulan-bulan haji. Ada namanya bulan-bulan haram. Bulan haji adalah Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan haram ada tambahan lagi, ada Muharram, kemudian Rajab. Saya pakai garis merah. Dari sini dia tahu bahwasanya ada 2 bulan yang merupakan irisan antara bulan-bulan haji dengan bulan-bulan haram. Ini dia, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah bulan haji sekaligus bulan haram. Bulan-bulan Asyurul Hurum, bulan-bulan haram.
Di sana ada bulan-bulan haram yang bukan merupakan bulan haji. Itu Muharram dan Rajab ini bulan-bulan haram. Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 2 bulan ini dia bulan haji sekaligus bulan haram. Nah, kenapa kita tahu pelaksanaan ibadah haji cuma sebentar dari tanggal 8. Tanggal 8 kita mulai masuk pergi ke Mina sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Selesai atau tanggal 13 kalau mengambil nafar tsani. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuma 6 hari. Pelaksanaan ibadah haji cuma 6 hari, ya. Perhatikan sini pelaksanaan ibadah yang sungguhnya sesungguhnya adalah tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu sekitar 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Lah, lantas kenapa dikatakan bulan haji sampai 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Apa maksudnya? Maksud dari bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah artinya Anda boleh melaksanakan ihram mulai sejak bulan Syawal. Misalnya ada seorang ingin haji ifrad, 1 Syawal dia sudah bisa niat labbaik Allahumma hajjan dan dia pakai ihram terus sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Boleh. Atau dia haji qiran, dia boleh start pergi ke Mekah mulai sejak bulan Syawal dengan niat labbaik Allahumma hajjan. Boleh mulai 1 Syawal. Boleh. Demikian juga seorang kalau ingin haji tamattu dia boleh umrah dulu baru haji. Nah, umrahnya itu dimulai 1 Syawal. Kalau dia umrah misal di bulan Ramadan sebelum Syawal, dia niatkan sebagai umrah tamattu maka tidak diterima karena umrah tamattu yang merupakan umrah bagian dari kegiatan haji, umrah tersebut harus dimulai dari bulan haji itu bulan Syawal. Bulan Syawal. Jadi artinya kalau kita bilang kenapa dimulai dengan start bulan Syawal di sini boleh niat ihram haji atau niat ihram tamattu, ihram umrah tamattu sejak 1 Syawal. Meskipun pelaksanaan hajinya adalah pada tanggal ini pelaksanaan haji yang sesungguhnya. Ya, tapi kenapa 1 Syawal boleh niat ihram haji atau niat ihram umrah tamattu sejak 1 Syawal? Kenapa di akhir Dzulhijjah padahal tanggal 13 Dzulhijjah sudah selesai? Maksudnya apa? Maksudnya waktu terakhir untuk tawaf ifadah itu rukun haji adalah akhir Dzulhijjah. Itu 29 atau 30 Dzulhijjah. Tidak boleh seorang menunda tawaf ifadah sampai lebih dari tanggal 30 Dzulhijjah kecuali darurat. Artinya apa? Tidak boleh. Ini bagi orang yang masih baru tahu terkadang tawaf ifadah harus tertunda. Tidak boleh menunda tawaf ifadah sehingga keluar dari bulan Dzulhijjah. Kecuali ada uzur, kecuali darurat. Nah inilah penjelasan tentang bulan-bulan haji, bulan haram. Sini Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah mengatakan ayat selanjutnya al-hajju asyhurum ma'lumat. Bahwasanya haji itu bulan-bulannya telah ditentukan, telah diketahui. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji itu memiliki bulan-bulan yang telah diketahui bersama ya. Nah, dari sini kita ketika mengatakan bulan haji adalah 3 bulan ini, tidak boleh kita melaksanakan ibadah haji kecuali Syawal sampai Dzulhijjah. Ini menunjukkan adapun umrah kapan saja ya. Adapun umrah maka boleh dilaksanakan kapan saja. Kapan saja.
Nabi SAW dalam seumur hidup beliau hanya umrah 4 kali. Beliau hanya umrah 4 kali dan itu semua beliau kerjakan di bulan Dzulqa'dah. Semua beliau kerjakan di bulan Dzulqa'dah. Ya. Pertama adalah umrah Al-Hudaybiyah. Ya, setelah Nabi berhijrah, setelah Nabi menjadi seorang Nabi, Rasulullah SAW tidak pernah umrah kecuali 4 kali. Yang pertama adalah umrah Al-Hudaybiyah yang kemudian akhirnya harus digagalkan. Itu pada tanggal bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Kemudian umrah berikutnya Umratul Qadiyah atau Umratul Qadha. Itu setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Kemudian ada namanya Umrah Al-Ju'ranah, yaitu setelah Nabi SAW perang Fatu Makkah, ya. Itu sekitar tahun 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah juga bulan Dzulqa'dah. Kemudian umrah yang Rasulullah laksanakan bersama dengan haji qiran, yaitu pada bulan Dzulqa'dah Rasulullah SAW mulai start meninggalkan kota Madinah, yaitu tanggal sekitar 25 Dzulqa'dah. Jadi semua Rasulullah kerjakan 4 umrah semuanya di bulan Dzulqa'dah, ya. Jadi bulan haji boleh dilakukan, bulan haji terbatas, adapun umrah boleh dikerjakan kapan saja, ya. Baik. Tolong dianuin. Allah berfirman setelah itu, "Faman faradha fihinal hajja", barang siapa yang menetapkan diri untuk haji pada bulan tersebut, fala rafatha, maka jangan melakukan rafas. Rafas itu adalah jima' dan muqaddimatnya. Sentuhan-sentuhan. Kita sedang ihram enggak boleh. Kalau sedang tahallul yaitu sedang jeda antara umrah dengan haji maka boleh. Tapi ketika haji, ya, sebelum bertahallul masih dalam keadaan ihram, maka tidak boleh rafas. Rafas itu adalah jima' wa muqaddimatu, dan muqaddimah yang bisa mengantarkan pada jima' seperti rayuan, sentuhan. Ini semua tidak boleh. Tidak boleh seorang sedang ihram melakukannya. Kalau dia melakukannya berarti dia mengurangi pahalanya. Apalagi kalau sudah berhubungan bahaya. Kemudian walau fusuqa, dan jangan melakukan kefasikan. Kefasikan itu maksiat, jangan melakukan pelanggaran ketika sedang ihram. Tidak boleh, jangan bermaksiat, jaga pandangan ketika sedang ihram, sedang haji, jangan kemudian lihat cewek lewat cewek sini, jangan merokok ketika sedang ihram haji dan umrah, jangan merokok, jangan bergibah sedang haji kemudian bergibah ria, sedang haji kemudian nonton YouTube, ya, terlihat maksiat-maksiat. Ini bahaya zaman sekarang, medsos, ya. Orang haji di Padang Arafah kemudian nonton berita, terkadang laki-laki melihat ya sedang haji, sedang di Padang Arafah, nonton berita terlihat perempuan pembawa acara dengan baju yang seksi, dengan terlihat sebagian auratnya, hindari. Kita sedang berhaji di Padang Arafah, enggak usah ikut-ikut berita-berita, nanti aja lah. Kita ingin bersih mata kita, ingin bersih telinga kita, ingin bersih, fokus ibadah. Fokus ibadah, karena siapa yang hajinya tidak rafas, tidak fusuk, bersih dari dosa-dosa ibunya, bersih dari dosa-dosanya seperti berlarikan dari perut ibunya. Man hajja man hajja lillah walam yarfuth walam yafsuk raja min dzunubi kayyum lalatuhu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah, tidak berbuat rafas, tidak berbuat kefasikan, dia akan bersih dari dosanya seperti berlarikan dari perut ibunya. Wala jidala fil haji, dan jangan berjidal, jangan bertengkar. Dan ini subhanallah, Allah menyebutkan tentang bertengkar ketika haji, berdebat, karena ini merusak hati. Dan subhanallah ketika musim haji biasanya berombongan-rombongan, ada kepala kloter, ada kepala rombongan, kloter maksudnya kelompok terbang, ya, ada kepala grup, ada kepala macam-macam. Nah, kita ikut aturan, berusaha mengambil keputusan, ya, sesuai dengan yang dipimpin disampaikan oleh atasan. Kita berusaha tunduk dengan aturan. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak mengena di hati, perlu didiskusikan secara baik. Jangan sampai angkat suara, jangan sampai debat. Karena itu mengurangi kemabruran haji seseorang. Saya khawatir seorang tidak mabrur hajinya ketika dia haji kemudian dia bertengkar. Dan kita tahu perjalanan jemaah haji Indonesia dari berangkat sampai pulang lagi untuk reguler sekitar 40 hari. Adapun kalau haji plus bisa jadi 20 hari, kurang daripada itu, lebih daripada itu, ya. Sekitar 20 hari, ya, belasan hari itu 20 hari. Itu perjalanan cukup panjang, berhari-hari, berminggu-minggu. Maka seorang men-style dirinya, men-setting dirinya sejak awal, saya tidak mau berdebat. Ada masalah, sabar. Karena Allah mengatakan wala jidala fil hajj. Kita tunduk karena Allah, sudah mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau marah, kita mau berdebat, kita mau memaki-maki, jangan. Kita bilang Allah mengatakan wala jidala fil hajj. Jangan bertengkar ketika musim haji. Kita dapat sebagian orang subhanallah bertengkar antara anak buah dengan kepala kloter, suami dengan istri bertengkar musim haji. Ini gimana nih? Antara pembimbing dengan yang dibimbing, menyedihkan. Kita ingin haji mabrur,
Jangan kita rusak dengan namanya haji ujian. Tidak enak namanya haji. Terkadang kita mungkin tidak diberikan macam-macam. Kalau kita pun harus berdiskusi, diskusi yang baik. Tidak perlu angkat suara, diskusi debat yang baik. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Apapun Allah berkata, "Wa ma taf'alu min khairin." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahui. Jadi kita berhaji, apapun yang kita lakukan, kebaikan, kita bersedekah tatkala haji, kita sabar, kita umrah, kita lempar jamarat, kita mabit di Mina, Allah tahu semuanya kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Ya, Allah Maha tahu. Tidak ada kebaikan yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamullah. Apapun kebaikan kata Allah yang kalian lakukan, ya'lamullah. Allah Maha mengetahui. Nah, ini isyarat kalau Allah sudah tahu, kita berusaha ikhlas. Enggak usah kita riya, enggak usah kita publish, enggak usah kita posting. Saya lagi di Mina loh, saya lagi di Arafah loh, saya lagi di enggak perlu. Allah tahu kok. Apa faedahnya kau beritahu kepada teman-temanmu? Ya, Ustaz motivasi. Boleh untuk motivasi mereka, hati-hati tapi. Hati ini sangat lemah. Potensi untuk riya, untuk pamer sangat besar. Makanya Allah ingatkan, ya'lamullah, apapun yang kalian lakukan kebaikan, Allah mengetahui. Kemudian kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Perlu diingat kenapa? Orang berhaji harus bawa bekal. Yang tidak punya bekal tidak usah haji. Makanya Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk berhaji. Maka disyaratkan seorang yang berhaji dia punya bekal untuk dia selama perjalanan dan bekal untuk orang yang dia tinggalkan. Anak istrinya harus sisain bekal dan dia juga punya bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan dia pergi tanpa bekal akhirnya minta-minta. Makanya ayat ini disebutkan ada sebagian ahlul Yaman yang mereka berhaji dan mereka tidak bawa bekal. Ketika ditanya kenapa Anda berhaji tidak bawa bekal, kata mereka, nahnu mutawakkilun, kami ini bertawakal. Maka ditegur, kalian tidak bertawakal, kalian itu hanya merepotkan orang. Mutawakkilun justru sok bertawakal dan kalian merepotkan orang. Benar, akhirnya mereka bisa berhaji tapi merepotkan orang. Orang kasihani, orang kasih ini. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin haji memang punya bekal. Kalau perlu kita bersedekah ketika haji, bukan malah kita mencari-cari makan sama orang. Namanya tidak wajib bagi Anda untuk haji. Makanya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, wajib haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Berbekalah, wa tazawwadu, berbekalah. Ya, jangan merepotkan orang. Kalau bisa kita bersedekah, bukan kita minta sedekah orang. Kalau tidak mampu tidak wajib haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Setelah Allah menyebutkan tentang bekal perjalanan dunia, Allah ingatkan bekal yang lain. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Itu bekal perjalanan dunia dan akhirat. Anda berhaji selain Anda menyiapkan bekal berupa duit, berupa uang dan yang lainnya untuk bisa berhaji, Anda juga harus punya takwa. Karena haji bukan cuma butuh duit, butuh ketakwaan dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah haji. Ketika Mina dibutuh ketakwaan, ketika di Arafah butuh ketakwaan, ketika lempar jamrat butuh ketakwaan. Semua kegiatan butuh ketakwaan. Dan ini sebaik-baik bekal. Dan bekal ini bukan cuma untuk di dunia, bahkan lanjut sampai akhirat. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Fa inna perjalanan kita di haji ini sebentar. Setelah ini masih ada perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan menuju akhirat. Itu butuh ketakwaan. Siapkan bekalmu. Jangan kita berbekal menuju akhirat dengan bermasalah dengan orang lain. Sebagaimana perkataan Syafi'i rahimahullah taala, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada orang lain. Kita semua akan menuju hari kebangkitan. Maka siapkan bekal yang terbaik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku ya, wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang yang cerdas ya. Jadi dalil bahwasanya orang yang bertakwa orang yang cerdas. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa tidak cerdas ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi aqyas, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah, yang paling pintar? Kata Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanum lima ba'dal mauti isti'dadan, yang paling bersiap untuk menjalankan perjalanan setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Kalau kita cerdas, kita bertakwa. Karena takwa kita ini bermanfaat bagi kita di alam barzah dan bermanfaat bagi kita ketika di hari kiamat kelak. Adapun seorang kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang jahil ya. Orang jahil sehingga
tidak sempat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekal ketakwaan sama sekali. Makanya Allah mengatakan wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Anda berakal, ini hidup bukan untuk dunia. Kita hidup untuk akhirat. Sabar menjalani berbagai macam problematika hidup ini. Bekalkan diri Anda ketakwaan. Setiap kita tidak akan luput daripada problematika, siapapun dia. Problematika rumah tangga, problematika di kantor, problematika bertetangga, problematika bermasyarakat, problematika sesama kerabat. Nah, banyak. Problematika dalam dakwah, banyak. Tapi berkala diri Anda dengan takwaan. Inilah ketakwaan yang akan menolong Anda dalam perjalanan hidup selanjutnya yang sangat panjang. Ya. Hanya orang cerdas yang memikirkan hal ini. Oleh karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang cerdas. Jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Jangan nimbrung semua yang bukan kita tidak punya ilmu tentangnya. Jangan bicara yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Jangan memprovokasi hal-hal yang ternyata tidak benar ya. Jangan mengikuti perasaan mengalahkan dalil. Jangan. Ya. Bertakwa. Tidak ada seorang pun dari kita yang luput daripada problematika. Bekal kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan kehidupan yang selanjutnya. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.